Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wasiyan bittaqwa, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jamaah sekalian Allah muliakan, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan dan kemampuan untuk melakukan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di rumah Allah, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi yang merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan terlebih hari ini kita sudah memasuki bulan mulia, salah satu bulan haram. 4 bulan haram yang Allah muliakan, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tentunya bila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan waktu-waktu mulia, hari-hari istimewa dan bulan-bulan yang Allah muliakan, ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua mendulang kebaikan, tidak melewatkan bulan-bulan istimewa ini tanpa mengambil hikmah, pelajaran, kemudian meningkatkan amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa berharap semoga seluruh amal ibadah kita lillahi taala yang kita persembahkan semata-mata untuk Allah, Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul yang mulia, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan salawat salam kita, insyaAllah kita semua dilayakkan dan dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat beliau. Terkhusus syafaat istimewa, syafaat spesial dari Nabi nanti di akhirat. Karena ada orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasul dengan izin Allah dan redha-Nya Allah, masuk surga tanpa hisab. InsyaAllah kita semua ini berharap dan berdoa kita bagian dari umat Nabi yang masuk surga bi ghairi hisabin wala azab. Amin. Ya Maulana ya Rabbal Arsyil Azim. Saya jamaah sekalian, kita akan lanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Pagi hari ini tema yang akan kita angkat adalah 3 dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada hari-hari yang diistimewakan oleh Allah, ada bulan-bulan yang diistimewakan, ada kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang diistimewakan oleh Allah dibanding dengan ibadah yang lain. Ya tentu itu semua karena fadlun minallah, kehendak Allah yang Allah tetapkan, tidak ada yang bisa merubah. Begitu juga keburukan. Satu sama lain keburukan itu bertingkat-tingkat balasannya, termasuk ada dosa, maksiat, keburukan yang tidak ditangguhkan oleh Allah balasannya. Artinya disegerakan. Bila dosa ini dilakukan, Nabi sebutkan akan mendapatkan balasannya kontan di dunia. Tidak ditangguhkan sampai nanti di akhirat. Ancamannya, ya ada ancamannya, dukhulun nar, masuk neraka, tapi juga dia akan dapatkan balasan dari dosa yang dia lakukan itu di dunia sebelum dia meninggal dunia. Nah, ini pentingnya kemudian kita harus berhati-hati, mawas diri. Ya. Dari sahabat Abi Bakrah bukan Abu Bakar, Abi Bakrah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasul bersabda, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa, dzunub kata jamak dari zambun. Semua dosa yuakhirullahu minha, Allah akhirkan, mundurkan, tangguhkan balasannya sampai di akhirat. Minha, sebagian dari dosa-dosa itu, masya'a, yang Allah kehendaki, ila yaumil qiyamah. Seluruh dosa ditangguhkan oleh Allah sampai hari kiamat balasannya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pentaksis, kecuali kalau yang tiga ini, kalau yang disebut oleh Nabi ini tidak ditangguhkan, pasti dapat balasannya di dunia sebelum meninggal. Disebutkan oleh Nabi illal baghyu, yaitu dosa menyakiti orang lain. Awil zulm, disebutkan di dalam makna kalimat, arti daripada kalimat al-baghi disebutkan adalah wa huwa zulmu, yaitu berbuat buruk, berbuat zalim terhadap orang lain. Jadi ini perbuatan yang Allah tidak tangguhkan balasannya di akhirat. Pasti dibayar di dunia. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Tentu bukan berarti ketika dipercepat, ya, jamaah, dipercepat balasan dosa tersebut di dunia, bukan berarti bebas di akhirat. Tidak. Ya. Mungkin bahasa sederhananya, Pak, dicicil. Ya. Jadi ini ibarat hutang. Kalau dosa dengan orang lain itu ibarat hutang, Pak. Dicicil dulu. Harus dia bayar di dunia, sebelum meninggal, nanti disempurnakan lagi. Bayarannya di mana, Pak? Di akhirat.
Makanya ada dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi, di situ ada makalah daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini terkait dengan berbuat zalim terhadap orang lain. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau seandainya engkau nanti membawa 70 dosa di akhirat, yang mana bainaka wa bainallah, ini dosa kaitannya dengan Allah, antara engkau dengan Allah, enggak ada kaitannya dengan manusia. Kata beliau, itu lebih ringan dibandingkan in laqaitahu bi dzambin wahid bainaka wa bainal ibad, dibandingkan satu dosa yang mana dosa ini ada hubungannya dengan sesama manusia. Mungkin kita pernah zalim, nah, ini kan kaitannya dengan manusia. Di akhirat pun berat, di dunia dipercepat balasannya, ya, karena ini ada hak manusia yang terkadang kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, orang yang dizalimi itu tidak sabar, Pak, untuk mendapatkan haknya. Amma Ar-Rabb, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nanti di akhirat. Tapi orang yang dizalimi itu nggak sabar. Saya pengen lihat dulu balasannya ya Allah di dunia. Jangan ambil hak saya, urusan akhirat nanti. Tapi saya pengen lihat dulu di dunia. Kan banyak begitu, betul nggak Pak? Ini adalah memang ya karakter manusia yang melekat pada diri manusia, bahwa ingin segera mendapatkan haknya. Karena menzalimi orang lain itu merupakan mengambil hak orang lain. Apakah yang bersifat ird, ya, kehormatan, atau bersifat al-mal, harta. Seperti orang yang punya piutang, Pak. Ya, punya piutang, inginlah segera dibayar hutang tersebut. Ya. Ini al-baghyu, zalim, ya, terhadap orang lain. Disebutkan di dalam surat Hud ayat 102 bahwa di dunia pasti mendapatkan balasan dari kezaliman yang dia lakukan di dunia sebelum nanti di akhirat. Di dalam surat Hud ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Surat Hud ayat 102. Begitulah kami timpakan akhdun azab, balasan dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, idza akhadzal qura, apabila Allah menimpakan balasan terhadap sebuah penduduk negeri, wahya zalimah, yang mana karena kezaliman mereka. Inna akhzahu, karena sesungguhnya siksaan Rabbmu alimun, pedih, syadidun, dahsyat. Nah, para ulama mengomentari ayat ini kaitannya dengan kezaliman kaum Nabi Hud alaihissalam. Kezaliman yang mereka lakukan terhadap nabi mereka, ya. Bukan hanya mereka tidak mentaati dakwah para rasul yang diutus, tapi mereka lebih dari itu, menyakiti, bahkan sampai pada tingkat membunuh nabi-nabi mereka. Nah, ini berupa kezaliman. Nah, karena kezaliman tersebut, Allah percepat balasannya di dunia. Akhdhu, Allah hancurkan mereka. Al-Quran menceritakan
Bukan hanya kesyirikan yang mereka lakukan, bukan kesyirikan yang merajalela, tapi kezaliman, menyakiti, bahkan membunuh, ya, ingin membunuh para nabi dan para rasul. Kaumnya Nabi Hud alaihissalam Allah siksa di dunia, bukan diwafatkan, dimatikan begitu saja, tapi Allah turunkan azab. Apa siksaan yang Allah timpakan terhadap kaum Nabi Hud? Allah kirim hujan badai berapa hari? 7 hari 8 malam, disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir. Itu enggak melihat matahari, gelap gulita, ya, hujan badai, hancur mereka. Sampai binatang-binatang ternak mereka berterbangan seperti apa? Seperti laron karena badai tersebut. Itu disebabkan bukan hanya karena kesyirikan, walaupun ayat ini disebutkan, dikomentari bahwa memang dosa terbesar yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Az-zulm, kesyirikan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sebatas itu yang mereka lakukan, tapi menzalimi orang yang membawa kebenaran. Karena ada orang yang bersikap, ya udah deh saya tolak, saya nggak mau ikut. Hanya sebatas itu, tidak menghalangi, tidak menyakiti. Nah, orang seperti ini ya, mungkin Allah akan tangguhkan nanti dosanya sampai di akhirat. Hanya di akhirat dibalas oleh Allah. Tapi ada tingkatan keburukan yang mereka lakukan, berbuat syirik, menghalangi dakwah tersebut, kemudian menyakiti orang yang membawa kebenaran. Itu kan zalim. Makanya kemudian azabnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebelum mereka dicabut nyawanya, bagaimana beratnya sakaratul maut, ya. Sebelum itu mereka disiksa dulu. Ya kan? Terombang-ambing. Ya. Hati mereka penuh dengan ketakutan. Ya. Karena ada orang yang memang kadang untuk, ya, ini kalau manusia, ada orang yang ingin menyakiti orang lain itu, dia apa ya? Dia lakukan keburukan terhadap orang lain yang dia zalimi itu lebih dari apa yang orang pikirkan. Berusaha dia berbuat baik dulu. Seperti saya pernah dengar bahasa, seperti kodok yang ingin dibunuh. Kodok itu ingin dibunuh ya tinggal diinjak mati, Pak. Gitulah. Tapi ada orang yang ingin membunuh kodok itu, diambil dulu, ditaruh di nampan, disiapkan airnya, tidak pikir kodok itu, oh di air dia bisa hidup. Tapi kemudian, ya, dia bakar, itu air mendidih, kodoknya bukan langsung mati, mati pelan-pelan. Makin berat penderitaan, rasa sakit yang dialami. Nah, ini kenapa Allah ceritakan itu. Di penduduk kaumnya Nabi Hud tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Cukup bagi Allah turunkan azab sekaligus, mati, selesai. Tapi 7 hari 7 malam mereka terombang-ambing. Hati mereka penuh dengan rasa ketakutan, kegelisahan. Dan itu azab itu. Baru mereka 7 hari, ya, 8 malam merasakan ketakutan yang luar biasa. Baru kemudian Allah turunkan, hancurkan mereka. Kenapa? Karena tingkat kezaliman yang mereka lakukan. Tidak hanya berbuat syirik, tapi menentang para nabi dan menyakiti para rasul. Nah, ini kaitannya dengan kita jemaah sekalian Allah muliakan, berhati-hati. Kita jangan sampai berbuat zalim, ya, terhadap orang lain, karena kita akan mendapatkan balasannya di dunia sebelum nanti Allah sempurnakan itu. Allah sempurnakan balasannya di akhirat. Dan akan mendapatkan laknat. Orang yang berbuat zalim terhadap orang lain akan mendapatkan laknat Allah. Makna laknat, apa laknat itu? Al-bu'du anir rahmah. Laknat itu adalah orang akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu makna laknat. Ya. Disebutkan di dalam surat Hud ayat 18. Ala la'natullahi 'alal zalimin.
dan sesungguhnya pantaslah laknat Allah itu ditimpakan terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ini dosa yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait 3 dosa yang disegerakan balasannya di dunia sebelum nanti balasannya di akhirat. Yang kedua, wa uquqal walidaini, durhaka terhadap kedua orang tua. Di bab pertama dulu kita bahas di dalam kitab ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di bab pertama tentang berbuat ihsan, berbuat baik terhadap kedua orang tua, karena memang orang tualah yang paling pantas untuk kita berbuat ihsan, berbuat baik. Dan ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Allah berwasiat karena pentingnya menghadirkan kebaikan untuk ahli kerabat, wabil khusus adalah kedua orang tua. Dan kita banyak menemukan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan wasiat tentang itu. Seperti di dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, sembah Allah. Dicantumkan pertama hak Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, jangan engkau menyekutukan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Sempurna dalam memberikan haknya. Wabil walidaini ihsana. Allah sebut hak manusia. Haknya kita sebagai orang tua. Haknya orang tua kita sebagai anak. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat ihsanlah, berbuat baik, ya, ihsan. Dan kalau kita melihat tiang agama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiang agama yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan oleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3. Pertama, al-Islam, kedua al-iman, yang ketiga adalah al-ihsan. Disebutkan terakhir di hadis itu yang dibawa langsung oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh para sahabat. Malaikat Jibril melakukan tasyakkul, merubah wujudnya seperti manusia, datang menghadap Nabi dan pura-pura bertanya. Lewat pertanyaan itu ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialog ini adalah dialog pembelajaran, menyampaikan wahyu yang langsung diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi dan langsung didengar oleh para sahabat. Pertama, apa itu Islam? Kedua, apa itu iman? Yang ketiga adalah apa itu ihsan. Tingkatan yang tertinggi ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya, karena saking dekatnya kita dengan Allah. Ihsan itu karena kedekatan. Allah menyebut ihsan untuk orang tua karena inilah manusia yang paling dekat dengan kita. Wabil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuamu berbuat baik. Ya. Kalau hari ini mungkin kita semua masih dititipkan orang tua, ya berkesempatan kita untuk berbuat baik. Terlebih ini kalau kita bicara keistimewaan hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan yang luar biasa. Tidak ada amalan kebaikan yang paling dicintai oleh Allah untuk dilakukan melebihi di hari-hari ini. Itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah, bagaimana dengan jihad? Apakah jihad tidak bisa menandingi amal seseorang yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Walal jihad, tidak pula jihad kata Nabi. Kecuali kalau ada orang yang jihad keluar di jalan Allah, membawa hartanya wa nafsihi wa malihi
kemudian thumma lam yarji bidzalika min syai', tidak pulang, hartanya tidak ada yang balik, jiwanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang tinggal nama. Kalau ada orang yang berjihad seperti itu, itulah yang bisa menandingi amal ibadah yang dilakukan di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini kaitannya dengan orang tua. Berarti ada kesempatan jamaah sekalian Allah muliakan mereka. Muliakan orang tua. Inilah pintu terbaik insyaallah taala untuk sampai ke dalam rahmat Allah, surganya. Adanya orang tua. Sangat merugi seseorang yang masih dititipkan kedua orang tuanya oleh Allah, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak mendapatkan surga lewat pintu birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau ada orang yang uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tuanya, ini orang yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan balasannya di dunia. Nah, kalau kita tarik ini mafhumul mukhalafah, pemahaman dibalik, Pak. Balik. Ini kan ancaman. Kalau hadis-hadis yang kaitannya dengan ancaman disebut dengan targhib. Ini ancaman. Ya, peringatan dari Nabi. Nah, kalau kebalikannya ada orang yang berbuat ihsan terhadap kedua orang tuanya, maka pasti Allah balas kebaikan itu di dunia sebelum nanti Allah istimewakan seorang anak yang birrul walidain di akhirat. Ya. Itu akan lebih pasti. Kenapa? Karena keburukan saja Allah ancam diberikan balasannya di dunia, apalagi kebaikan. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Jadi kalau sekarang kita baca tentang hadis ini bernuansa tarhib, ancaman, nah, coba balik. Berarti harus berbuat ihsan. Ya. InsyaAllah dengan penuh keyakinan dan kesadaran dan pemahaman kita, kalau hidup ini ingin bahagia, selamat, dan anak-anak kita nanti memperlakukan kita dengan baik, sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua, lihat dulu nih. Seperti apa kita berbuat ihsan, berbuat bakti, baik terhadap kedua orang tua. Ustadz, orang tua kami sudah meninggal dunia. Enggak tertutup pintu buat ihsan kepada mereka. Ya. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada mereka? Lakukan kebaikan, satu, niatkan untuk mereka. Bersedekah untuk mereka. Mendoakan mereka. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau engkau ingin melihat seperti apa tingkatan birrul walidain terhadap kedua orang tua, maka lihatlah sesering apa engkau berdoa untuk orang tua. Nah, ini Pak. Kan orang tua kita mungkin ada yang sudah meninggal dunia. Ya, saya yakin. Ya. Karena di antara kita ini sudah ada yang disebut, mohon maaf, kakek. Ya, secara logika, ya, saya yakin bahwa orang tua sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita ingin lihat dan mengukur sejauh mana sih kita berbuat ihsan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, lihat sesering apa kita mendoakan mereka. Dan doa inilah jalan kita untuk birrul walidain. Ya. Kita kuatkan hubungan kita dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. InsyaAllah Allah titipkan nanti anak-anak yang juga berbuat ihsan kepada kita. Ustaz, anak kita masih seperti ini. Kuatkan hubungan dengan orang tua. Doakan mereka. Maka insyaAllah Allah nanti yang menata, memperbaiki hati anak-anak kita untuk menjadi anak yang birrul walidain. Ya. Tentu jamaah banyak di antara kita yang mungkin ya, di poin ini masalah keluarga, tentang anak-anak sikapnya begini terhadap kedua orang tua, susah diatur, dinasehati. Banyak kita mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Ya. Lalu bagaimana? Salah satunya adalah
mungkin kita tak berpikir, tidak sesuai dengan logika kita. Apa hubungannya berbuat baik dengan orang tua yang meninggal dunia dengan mendoakan lalu Allah akan rubah anak-anak kita? Ini adalah urusan langit yang disebut oleh para ulama bahwa ketika bicara tentang ayat birrul walidain, maka insya Allah ketika kita berupaya terus berbuat ihsan terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, insya Allah Allah yang akan memperbaiki anak-anak kita. Itu kuncinya. Karena ada ayat yang menceritakan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, bahwa Allah menjaga anak keturunan disebabkan karena kedua orang tuanya yang taat. Di antara bentuk ketaatan adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini dosa yang kedua yang akan dipercepat, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia. Kalau hari ini mungkin jamaah sekalian Allah muliakan, kita menemukan sesuatu dalam hidup kita terasa sulit, berat, ya. Coba bermuhasabah, introspeksi diri. Adakah sesuatu yang menyebabkan semua ini terjadi? Apakah mungkin ada kaitannya dengan orang yang paling berhak menerima kebaikan kita? Itu orang tua. Ustaz, mereka sudah meninggal dunia, tetap berbuat baiklah dengan mereka, berbuat ihsan, sehingga nanti Allah berikan jalan keluar, kemudahan dari setiap ujian cobaan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, qati'atur rahim, memutus hubungan kekerabatan. Yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghya, ya, wa uquqal walidain au qati'atar rahim, yang tiga ini yu'ajjilu li sahibiha, Allah akan segerakan untuk pelakunya balasannya fid dunya, di akhirat, qablal maut, sebelum dia meninggal dunia. Yang ketiga apa? Qati'atur rahim, memutus hubungan silaturahmi, ya. Disebutkan di dalam syarah hadis ini bahwa atas dasar apa kemudian seseorang memutus hubungan dengan orang-orang yang sangat dekat ikatan kekeluargaan dengan mereka. Karena kalau seandainya kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kalau orang lain berbuat keburukan, kesalahan, begitu mudah kita memaafkan, maka lebih utama kemudian kita bisa membuka maaf, berbuat baik dengan orang yang sangat dekat hubungan kekerabatan. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah diikat satu rahim. Yang kedua, bukankah dalam hidup mereka, mulai dari dilahirkan oleh kedua orang tuanya, kemudian tumbuh besar, hidup dalam satu lingkungan, kalau dalam hidup mereka itu mendapatkan kebahagiaan, bahagia bersama, mendapatkan kebaikan kedua orang tua, kalau dalam hidupnya mengalami penderitaan yang sama antara kakak dan adik, dia dengan orang tuanya, ya, mengalami hal yang sama, tumbuh besar, kemudian terjadi sesuatu, lalu dia putus hubungannya. Bukankah selama hidupnya sebelum terjadi putus hubungan silaturahmi ini, Allah berikan hal yang sama, dari rahim yang sama, kerabat yang sama. Kalau bahagia, bahagia yang sama. Kalau menderita, menderita yang sama. Tapi kenapa setelah itu kemudian dia putus hubungan silaturahminya? Dan kita banyak temukan ancaman-ancaman di dalam hadis bagi mereka yang memutus hubungan silaturahmi. Dan kita temukan hadis-hadis yang memberikan targhib, ya, kabar gembira bagi mereka yang berupaya menjaga hubungan silaturahmi. Dalam sebuah hadis disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari
falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya, kuncinya kata Nabi falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa pentingnya menjaga hubungan silaturahim dalam keluarga karena inilah komponen terkecil dalam membangun umat. Ya, keluarga. Kalau keluarga kaum muslimin dalam keadaan harmonis, tidak ada permusuhan, ya, maka akan terbangun sebuah keluarga yang utuh. Apalagi dibangun di atas ketakwaan. Kemudian seluruh keluarga ini dibangun di atas ketakwaan, maka akan lahir sebuah masyarakat. Masyarakat yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila semuanya di masyarakat terbangun di atas takwa, maka akan hadir sebuah, kalau dulu ya, adalah sebuah negara yang islami. Makanya penting kemudian poin yang kecil ini dianggap kecil, yaitu keluarga harus dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau keluarga hancur, Pak, keluarga si B hancur, keluarga C hancur, semuanya seperti itu, maka akan lahir sebuah masyarakat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan lahir sebuah, ya, komunitas besar, yaitu negara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi, untuk sampainya kepada sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan ampunan, harus berawal dari keluarga. Maka penting kemudian kita memahami itu. Kemudian disebutkan dalam syarah di sini, hadis ini at-tahdhir minal baghi wa uququl walidain wa qat'ir rahim. Hadis ini memberikan ancaman bagi mereka yang berbuat zalim, kemudian durhaka terhadap kedua orang tua, dan memutus hubungan silaturahmi. Yang kedua, bayanu anna jazaa'a tilkal umur yu'ajjilu li sahibiha qabla al-maut. La budda min an yadhuqa mararata fi'lihi qabla al-maut. Ini menerangkan bahwa balasan dari dosa-dosa yang dilakukan tadi, yaitu 3 perkara, akan didapati oleh pelakunya qabla al-maut, sebelum dia meninggal dunia. La budda, sesuatu hal yang pasti. La budda itu pasti, tidak boleh tidak. Min an yadhuqa mararata fi'lihi, balasan dari perbuatannya qabla al-maut, sebelum dia mati. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat nanti, fahuwa fil masyiati, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Bila Allah kehendaki, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan azab oleh Allah. Dan yang ketiga, tambihun. Ini merupakan warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat, ya, ala anna al-balaa bisababi al-qati'ati fi dunya la yadfa'u bala' al-akhirah. Bahwa balasan yang didapat di dunia disebabkan karena memutus hubungan silaturahmi tidak akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Nah, disebutkan dalam penjelasan hadis ini bahwa adapun qati'atur rahim, ya, memutus hubungan silaturahmi, kalaupun sudah mendapatkan balasan dari apa yang dia lakukan di dunia, bukan berarti di akhirat bebas dari balasan azab. Pasti dia akan dapatkan. Kemudian yang keempat, bayanu anna hadhihi dzunub yu'ajjilu li sahibiha al-'uqubatu qabla al-maut lima fiha min izamil dzambi wa kabiril itsm.
Nabi menyebutkan bahwa ketiga perbuatan ini akan disegerakan balasannya di dunia, menunjukkan bahwa dosa dari tiga hal ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kadang dianggap biasa, dianggap remeh oleh sebagian manusia. Wa nas'alullaha al-afiyah wassalamah. Maka kita meminta kepada Allah keselamatan dan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tiga bentuk dosa ini. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi, la yadkhulu qati'un, ya. La yadkhulu qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi, ya. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, ini satu hadis yang kita bahas pagi hari ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang tentu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhati-hati bahwa ada dosa-dosa yang disegerakan balasannya di akhirat. Kalau seandainya ini terjadi dalam hidup kita, masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa bentuk taubatnya seseorang terhadap tiga dosa ini bukan hanya mengucapkan istighfar, ya, astagfirullah, minta ampun kepada Allah, tapi harus istihlal, minta dihalalkan. Kalau kaitannya dengan orang lain berupa harta, minta dihalalkan. Kalau kehormatan, harga diri, nama baik orang lain, maka dengan meminta maaf. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahmatullah alaih di dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait hadis ini. Tapi kita buka mungkin kesempatan bagi para jamaah yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan tema ini ataupun di luar tema. Silakan kami buka sesi tanya jawab. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Tafadhal, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan atau juga kejahatan, juga kejahatan. Karena kalau kita lihat dan kalau sudah kita menerima bahwa kebaikan itu kita terima, apakah di akhirat kita masih dapat? Berbeda dengan kalau kita berbuat baik pada dua orang tua, memang itu ada hadis lain bahwa kita akan putus. Nah, kalau kita lihat di dalam Riyadhus ini juga tiga orang yang terkurung di gua itu, kan dia menerima kebaikannya di dunia. Apakah di akhirat dia akan dapat juga? Ya Rabb. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Tadi di antara yang saya sebutkan adalah Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dari Ar-Rahmah, menunjukkan luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hadis ini berbicara tentang balasan keburukan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti juga dia akan dapatkan balasannya di akhirat, maka kebaikan yang kita lakukan lebih layak, lebih pantas, lebih utama untuk disegerakan balasannya di dunia dan juga dapat di akhirat. Kisah tiga laki-laki itu, ini bentuk jaza Allah, kebaikan dan balasan Allah terhadap mereka yang berbuat baik terhadap kedua orang tua. Dibebaskan, diselamatkan dari gua karena kebaikannya terhadap kedua orang tua. Apakah kalau sudah mendapatkan balasannya di dunia ini,
kemudian tidak mendapatkan balasannya di akhirat. Tidak. Justru karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala disegerakan balasan kebaikan tersebut dan Allah sempurnakan nanti di akhirat. Keburukan saja, keburukan Allah segerakan dan masih dosanya nanti dia dapat di akhirat, apalagi kebaikan. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mungkin Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang itu hanya membalas di dunia kemudian tidak disempurnakan di akhirat. Disebutkan oleh para ulama, bahkan orang kafir, ya, orang kafir yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin dalam hidupnya pernah berbuat baik, Pak. Membantu tetangga, ada agenda bakti sosial yang semuanya itu adalah dari orang yang tidak beriman kepada Allah dan itu merupakan kebaikan. Allah Rahman, Allah kasih sayang, dibalas di dunia, Pak. Allah balas di dunia. Dengan apa Allah balas? Allah ringankan sakratul mautnya. Jadi kalau melihat ada orang yang tidak beriman kepada Allah, orang kafir kemudian kok meninggalnya kayak tenang gitu, kayak orang nggak sakit. Maka dijelaskan oleh para ulama itu salah satu cara Allah membalas kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia. Sehingga balasan kebaikan itu tidak akan mereka dapatkan di akhirat. Terhadap orang kafir pun Allah segerakan kebaikan apa? Balasannya di dunia. Apalagi bagi untuk orang-orang beriman yang lebih pantas untuk segera dibayar dulu, Pak. Ya Allah, ini ada seorang anak yang begitu ihsan terhadap kedua orang tuanya. Disegerakan, Pak. Enggak usah nunggu lama. Ya, Bapak akan rasa, kita semua akan rasakan. Ya, buah dari birrul walidain di dunia. Apalagi bicara akhirat, Pak. Itu suatu hal yang sudah dipastikan lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Berbuat wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa diletakkan pada urutan kedua? Yang pertama hak Allah, yang kedua hak kedua orang tua. Ini adalah hak yang pasti kita akan dapatkan balasannya nanti di akhirat. Balasan tauhid kita, ya, beriman kepada Allah. Sekecil apapun iman seseorang, iman yang murni, dia yakini Rabb yang diibadahi, dia tidak berbuat syirik. Tapi ada dosa-dosa yang lain. Oh, mungkin dia dosa ini dan itu. Tapi ada tauhid dalam hatinya. Dia yakin bahwa hanya Rabb yang diibadahi. Allah balas dengan surga. Arduhas samawati wal ard. Surga seluas langit dan bumi. Baru Allah letakkan hak yang akan kita dapatkan bila berbuat baik terhadap manusia yang pertama disebut oleh Allah. Setelah menyebut tadi tauhid, yaitu orang tua. Kalau sudah dapatkan di dunia, apakah enggak dapat nanti di akhirat? Allah sempurnakan. Ya. Begitu, Pak. Barakallah. Ya. Silaturahim. Ya. Ada yang berpendapat silaturahim itu adalah hubungan kita sama abang, adik, atau keluarga itu karena itu berhubungan dengan rahim. Sedangkan kalau kita dengan teman ini bukan silaturahim. Iya. Islamiyah. Baik. Sebenarnya istilah aja, Pak, ya. Kadang kita menggunakan istilah yang tidak tepat maknanya kalau kita merujuk kepada bahasa Arab. Seperti orang kalau mau berbuka, Pak, mau berbuka nih, kita bilang apa, Pak? Takjil. Tolong, Pak, ambil takjilnya gitu. Ditunjuk takjil. Dalam pemahaman kita takjil itu apa, Pak? Makanan kan? Ini takjilnya, makanan untuk berbuka puasa, takjil. Padahal dalam bahasa Arab, takjil itu adalah perbuatan, menyegerakan. Seseorang yang menyegerakan berbuka, itu disebut dengan takjil. Ya. Salah satu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginan syahwat manusia adalah al-ajalatu fil fitri. Ya. Yaitu bersegera berbuka. Nah, kata takjil, ya, pemahaman kita adalah makanan. Makanya ketika ada pembagian takjil, pembagian makanan.
Sedangkan dalam bahasa Arab takjil itu bukan makanan, gitu ya. Apalagi ya ini silaturrahim, juga istilah silaturrahim, ya. Silaturrahim. Yang lain juga halal bihalal. Kalau nyebut halal bihalal, kira-kira yang langsung kita pahami apa, Pak? Hah? Halal bihalal. Kira-kira yang apa yang kita pahami? Ngumpul-ngumpul kan? Ngumpul-ngumpul, ada makanan di situ, saling memaafkan. Halal bihalal. Yuk, kalau coba buka makna halal bihalal. Halal itu ya halal. Bihalal dengan halal. Apa hubungannya? Makanan, ngumpul, saling memaafkan dengan halal bihalal. Ya, jadi ini bahasa yang kadang ya tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, termasuk silaturahmi. Nah, istilah silaturahmi, silah artinya menyambung, ar-rahim satu rahim. Maka siapa sebenarnya yang ketika ada perintah untuk menyambung silaturahim itu adalah orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ke atas, ke bawah, kanan dan kiri. Atas ibu, bapak, kakek, nenek. Kanan kiri amun, ya, ammatun, khalun, khallatun, paman. Ya, kalau dalam bahasa Arab, amun itu paman dari bapak kita, yang saudara dengan bapak kita. Ammatun, bibi kita. Khalun, paman dari ibu. Khalatun, paman, ya, bibi dari ibu. Kanan kiri. Itu kerabat, ini kerabat. Kemudian ke bawah adalah anak. Inilah yang disebut dengan ar-rahim. Adapun teman kerja, tetangga, ya kan, teman main sepak bola, teman olahraga, itu bukan menyambung silaturahim. Maka istilah silaturahim ini kadang kita perluas maknanya karena memang kita kreatif dalam hal ini, ya. Ya, berkreasi di situ. Makna silaturahmi ini pokok dengan siapa saja itu disebut dengan silaturahmi. Nah, sebenarnya makanya kemudian ada istilah silaturrahim dengan silaturrahmi. Ini untuk membedakan. Kalau silaturrahim, ayo kuatkan hubungan silaturrahim kita, ya. Silaturrahim berarti ini adalah bahasa ditujukan kepada yang saya sebut tadi, atas, bawah, kanan, kiri. Bahasakanlah dia dengan, ayo kita kuatkan hubungan silaturrahim. Kalau teman kantor, teman kerja, dan seterusnya, jangan pakai istilah silaturrahim. Gunakanlah, ayo kita perkuat hubungan silaturrahmi. Nah, berkreasilah di sini sehingga kita tahu bedanya. Itu. Apa beda silaturrahim dengan silaturahmi? Nah, ini pun otak-atik aja, Pak, sebenarnya. Biar kita paham silaturrahmi itu adalah ya kita tidak bermusuhan, ya, dengan orang lain, jaga hubungan persahabatan. Adapun silaturrahim menjaga hubungan kekeluargaan. Lalu yang masuk dalam hadis ini siapa? Apakah dengan teman itu? Bukan. Maka hadis ini harus kita memaknanya sesuai dengan makna al-bahasa Arab. Silaturahim adalah hubungan kekerabatan. Oh, kamu suka memutus hubungan silaturahim ya? Dan siapa? Tuh sama tetangga. Bukan. Tetangga bukan silaturahim, tapi silaturahmi. Makanya apakah yang dimaksud dengan silaturahmi? Silaturahmi itu antasila man qata'aka. Engkau menyambung hubungan yang diputus oleh salah satu kerabatmu. Kakak dengan adik, anak dengan orang tua, bibi dengan ponakan, dan tadi atas, bawah, kanan, kiri. Itulah yang disebut dengan silaturrahim. Maka silaturrahim adalah antasila man qata'aka. Engkau menyambung yang diputus. Itulah sebenarnya yang disebut dengan silah, yang ganjarannya man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil. Nah, itu. Tapi kalau mukafa'ah itu artinya adalah bahwa kita memang baik sama saudara, gitu ya. Dia baik sama kita, kita baik sama saudara, begitu juga memang kewajiban kita berbuat baik. Ini disebut al-mukafa'ah. Ya, saling berbuat baik, membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Kakak kita baik, ya kita baik. Ya, tidak pernah memutus hubungan silaturahmi. Kalau datang kepada orang-orang tadi yang ada kaitan rahimnya tadi tidak ada pernah terputus, maka ini takwiyah, menguatkan. Ya, takwiyah. Adapun tadi yang menyambung itu
Ada orang yang memutus di antara mereka hubungan kekerabatan. Ini yang kita sambung. Maka dapat balasan tadi dengan apa yang disebut Allah mudahkan pintu-pintu rezekinya, Allah panjangkan usianya. Usia dipanjangkan oleh Allah bisa bentuknya memang secara umur dipanjangkan, dirubah takdirnya oleh Allah, atau keberkahan umurnya. Ada orang yang usianya 40 tapi subhanallah begitu banyak kebaikan yang dia lakukan, itu menunjukkan berkahnya usia. Ada orang yang usianya 100 tahun lebih, tapi lihat kebaikannya tidak sebanding dengan kebaikan yang ditinggalkan oleh orang yang berusia 40. Nah, orang yang berusia 40 tapi banyak kebaikan yang dia lakukan, itulah bentuk Allah panjangkan usianya. Karena setelah dia meninggal dunia, masih orang mengenang, seolah-olah dia masih hidup. Barakallah. Baik, kita cukupkan. Jemaah sekalian Allah muliakan. Semoga dengan pertanyaan tadi juga menambah ilmu yang kita dapatkan. Barakallahu fina wa fiikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.